Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryo Timur dengan NIM 2351 Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 model desentralisasi, yakni desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, dan politik. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Desentralisasi adalah kekuasaan yang didistribusikan kepada pemerintah yang ada di bawahnya dan memiliki tujuan untuk memandirikan pemerintah daerah. Desentralisasi berarti membawa pemerintah lebih dekat pada rakyat. Dekat ini dimaknai kemampuan pemerintah dalam merespon kebutuhan dan tuntutan masyarakat lokal. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai desentralisasi administratif. Menurut Litvak, tujuan utama dari desentralisasi administrasi adalah untuk memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang nantinya akan mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi administratif tercermin dari pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah, yang menghasilkan adanya urusan wajib dan urusan pilihan bagi pemerintah daerah. Contohnya saya ambil di daerah saya, di daerah Bojonegoro. Untuk urusan kesehatan, puskesmas yang ada di sana itu dikelola oleh pemerintah kabupaten dan memberikan layanan kesehatan dasar untuk seluruh masyarakat. Sementara itu, rumah sakit di daerah seperti RSUD Bojonegoro juga dikelola oleh kabupaten, namun mendapatkan dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah provinsi. Pembagian tugas seperti inilah yang membantu pemerintah daerah untuk menangani masalah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kedua, desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal adalah penyerahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Fiskal sendiri merupakan istilah yang merujuk pada urusan pajak atau pendapatan negara. Tujuannya mengurangi vertical fiscal imbalance, mengurangi horizontal fiscal imbalance, menjamin fiscal sustainability di daerah, dan mendorong kinerja daerah. Jenisnya terbagi menjadi 2, transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Transfer pemerintah pusat ini terdiri dari dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Untuk transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil, bantuan keuangan. Lalu selanjutnya saya juga akan menjelaskan mengenai pengerimbangan keuangan. Perimbangan keuangan dibagi menjadi 3, yakni dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dana alokasi khusus atau DAK. Singkatnya, DBH adalah dana dari APBN yang diberikan kepada daerah penghasil untuk membantu mengurangi perbedaan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. DAU adalah dana dari APBN yang dibagi untuk memastikan semua daerah memiliki kemampuan keuangan yang seimbang guna mendukung desentralisasi. Sementara itu, DAK adalah dana dari APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab daerah tersebut. Contohnya, desentralisasi fiskal di Kota Malang bisa dilihat dari penerimaan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. DAU membantu pemerintah Kabupaten Malang untuk membiayai kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. DAK digunakan untuk proyek khusus seperti perbaikan jalan atau pembangunan fasilitas kesehatan. Sementara itu, DBH diberikan kepada Kota Malang sebagai daerah penghasil sektor pertanian dan pariwisata. Nah, dengan adanya dana-dana ini, Kota Malang dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan memenuhi kebutuhan lokal. Yang terakhir, desentralisasi politik. Desentralisasi politik adalah proses pengambilan keputusan di tingkat daerah yang dirancang untuk menjadi alat dalam meningkatkan pelayanan publik di daerah tersebut. Tujuannya sendiri yaitu will be better informed, agar sesuai kebutuhan masyarakat dapat diketahui secara lebih baik. Contoh dari desentralisasi politik adalah pemberian wewenang kepada pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah atau perda yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, pemerintah Provinsi Bali memiliki hak untuk mengatur peraturan tentang pelestarian budaya dan pariwisata. Yang berbeda dengan daerah-daerah lain, keputusan ini diambil oleh pemerintah daerah tanpa harus selalu menunggu arahan dari pemerintah pusat, sehingga daerah dapat mengelola kebijakan yang lebih cocok dengan kondisi dan potensi mereka. Sekian penjelasan dari saya mengenai 3 model desentralisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.